merdeka loh, Oh, sudah merdeka ya. Merdeka! Tapi walaupun kita sudah merdeka loh, kita bukan lagi melawan penjajah seperti dahulu pahlawan-pahlawan kita. Walaupun kita sekarang sudah merdeka, tetapi ada hal juga yang harus kita lawan. Siapa sih lo? Bukan siapa-siapa loh, tapi kita harus melawan pandemik COVID-19 ini. Dengan apa? Menjaga protokol kesehatan, Pakai masker jaga jarak, dan cuci tangan, jauhi kerumunan. Ya, kalau tidak penting nggak perlu keluar deh. Iya. Ya, jadi itu loh. Jadi di masa-masa sekarang ini walaupun kita sudah merdeka, tetapi kita tetap harus berjuang. Berjuang melawan COVID-19 bersama-sama, dan kita juga harus berjuang belajar demi bangsa negara kita. Iya, betul. Lebih setia lagi, ya. Merdeka. Iya. Nah, hari ini juga kita bersyukur kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Adik-adik ya, di perayaan HUT kemerdekaan, kita sudah memakai atribut bendera merah putih. Ya, jadi kita juga bisa merasakan dan merayakan HUT kemerdekaan walaupun kita sedang ibadah ya adik-adik ya. Betul sekali. Ya. Nah, oleh karena itu, yuk mari siapkan hati kita. Kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan. Kita ini bukan laskar yang menembak orang ya Rosa, tapi Betul kita sekali. adalah laskar Kristus. Nah, sama-sama adik-adik kita angkat pujian ini dengan bangkit berdiri ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan berjagal. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya, dengan semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, siap gerak. Nah, adik-adik, yuk kita satu dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh datang bersama-sama. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami tetap semangat, setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan, yang boleh kami rayakan bersama-sama. Dan kami juga bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai, biar kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, silakan duduk ya adik-adik. Nah, Lose, kita ini kan laskar Kristus. Iya. Nah, kita ini mau berjanji juga kepada Tuhan. Harus loh, karena sebagai laskar Kristus kita bukan pasukan ece-ece. Betul. Pasukan Kristus itu adalah pasukan yang memegang teguh janjinya kepada Tuhan. Iya, yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Betul. Tapi berjanji apa ini, Lose? Bahwa aku sebagai laskar Kristus, aku berjanji untuk setia membaca Alkitab, rajin ke sekolah minggu, betul. bertumbuh dalam firman Tuhan. Iya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Ya. Nah, sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan,
Kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Yes, Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. sekali lagi ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Yes, Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. nah jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau dengar persembahan pujian dari teman kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Pasti semua bersuka cita karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum Lause bercerita, Lause mau ajak adik-adik semuanya duduk manis. Kita mau datang kepada Tuhan, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami
agar kami mengerti cerita firman Tuhan. Tolonglah yang bercerita, berikan hikmat dan pengertian, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dengan jelas dan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah mendengar cerita tentang Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang yang tidak dapat berjalan, yaitu orang lumpuh, adik-adik. Nah, Yohanes dan Petrus diurapi Tuhan, dan Roh Kudus memberikan Petrus dan Yohanes kuasa untuk menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan. Ketika orang lumpuh itu bisa berjalan kembali, dia sangat gembira karena dia tahu yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus. Dia bersuka cita karenanya. Dia berjalan dan dia melompat-lompat sambil berteriak memuji-muji nama Tuhan. Yeay, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Nah, pada waktu itu banyak sekali orang-orang di tempat itu yang masih mendengarkan cerita Yohanes dan Petrus. Lalu mereka datang mendekat kepada Yohanes dan Petrus. Mereka juga mau dengar apa sih yang diceritakan oleh Petrus dan Yohanes. Nah, adik-adik, saat itu Petrus dan Yohanes menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus, yaitu tentang anak Allah yang mati di kayu salib dan dia telah bangkit dari kematian. Petrus dan Yohanes menyuruh agar orang-orang yang ada di situ bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Tentu saja mereka makin bertambah jumlahnya. Saat Yohanes dan Petrus masih berbicara kepada orang-orang yang ada di situ, tiba-tiba datanglah imam-imam dan juga kepala pengawal bait Allah. Mereka sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar kepada orang-orang tentang kuasa Yesus. Mereka tidak suka. Lalu mereka membawa Petrus dan Yohanes dan menangkap mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Besoknya, pemimpin-pemimpin itu memanggil Petrus dan Yohanes untuk menghadap mereka. Dan mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, "Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu menyembuhkan orang itu?" Tanya mereka. Lalu Roh Kudus memberikan Petrus dan Yohanes keberanian untuk berbicara kepada orang-orang yang bertanya, yaitu imam-imam dan pemimpin-pemimpin bait Allah. Petrus berkata, "Orang itu disembuhkan dalam nama Yesus yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Orang ini tidak dapat berjalan, tetapi sekarang dia dapat berdiri dan berjalan, bahkan melompat karena apa yang telah Yesus lakukan." Lalu para pemimpin itu tahu bahwa kedua orang ini tidak pernah belajar di sekolah, juga bukan pemimpin-pemimpin yang penting. Mereka sangat terkejut dengan keberanian Petrus dan juga Yohanes. Mereka melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak takut untuk berbicara. Mereka tidak khawatir karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus menolong mereka, Roh Kudus menolong mereka. Para imam-imam itu tahu bahwa Tuhan Yesus telah bersama dengan Yohanes dan Petrus. Nah, para pemimpin itu memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk keluar dari ruangan itu. Imam-imam besar dan juga para pemimpin bait Allah ini berdiskusi, apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Lalu mereka memanggil kembali Petrus dan Yohanes untuk masuk lagi dan menyuruh mereka untuk tidak berbicara atau mengajar di dalam nama Yesus Kristus. Apakah Yohanes dan Petrus takut dan mereka berhenti untuk tidak berbicara tentang Yesus? Tidak, adik-adik, mereka berani. Mereka menjawab, "Kami tidak mungkin berhenti berkata-kata tentang Allah."
dan apa yang telah Ia kerjakan. Kami harus taat kepada Allah. Pemimpin-pemimpin agama itu tidak dapat menemukan cara untuk menghentikan mereka, karena setiap orang memuji Allah atas mujizat yang terjadi. Kemudian pemimpin-pemimpin agama itu membiarkan mereka pergi dan memerintahkan mereka untuk tidak menceritakan lagi atau berkhotbah tentang Yesus sama sekali. Petrus dan Yohanes kembali berkumpul dengan orang-orang percaya, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka menceritakan apa yang terjadi, lalu orang-orang percaya itu memuji Allah karena kuasanya dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk berani menceritakan tentang kuasa-Mu tanpa rasa takut, kata mereka. Tolong kami untuk menjadi berani karena kekuatan yang Kau berikan. Nah, setelah itu Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain keluar dan memberitahu semua orang tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, kita juga harus berani seperti Petrus dan Yohanes. Tentu saja kita harus minta kepada Tuhan Yesus. Di saat adik-adik melayani Tuhan, mungkin adik-adik rasa takut, atau pada saat disuruh menyanyi, atau mungkin membaca Alkitab, atau menghafal ayat, bahkan disuruh berdoa untuk persembahan. Adik-adik jangan takut, adik-adik harus berani dengan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus melalui doa seperti yang dilakukan oleh orang-orang percaya tadi. Tuhan Yesus sangat berkuasa ya adik-adik. Dia mampu menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Tuhan Yesus memakai Petrus dan Yohanes untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang lumpuh. Tuhan Yesus memberikan Yohanes dan Petrus kuasa untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Tapi dalam nama Tuhan Yesus ia sembuh. Nah, ketika adik-adik juga sakit, lagi kesusahan, hatinya sedih, jangan lupa datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Pada waktu kita takut, kita dapat percaya kepada Roh Kudus untuk membuat kita jadi berani. Kita memerlukan kekuatannya untuk melayani Allah. Adik-adik harus berani untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik. Siapa yang memberi kita keberanian itu? Dia adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita. Kita tutup dalam doa. Langsung aja kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Tuhan melalui Yohanes dan Petrus, kami dapat belajar untuk berani, untuk percaya bahwa Roh Kudus menyertai kami, bahkan di dalam rasa takut kami. Tuhan akan memberikan kami keberanian. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pimpin anak-anak-Mu untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Yosua pasal 24 ayat 18 bagian B. Teman-teman kita yang akan membacakannya. Yosua 24 ayat 18b. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Ya, adik-adik, firman Tuhannya bagaimana? Iya, sangat memberkati ya adik-adik. Lose harap kita semua boleh menjadi pelaku firman ya Lose ya. Kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, kita mau juga bersyukur Lose, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Ya. Dengan memberikan persembahan melalui rekening dan
QRIS barcode yang ada di atas ya. Nah, sambil membawa persembahan, kita naikkan pujian ini, bawalah persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi ya, sambil belajar ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, kita satu dalam doa ya. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nyanyian-nyanyiannya. Tuhan Yesus berkati untuk supaya persembahan ini bisa menjadi berkat. Berkati anak-anak, orang tua, dan Lose. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami bersyukur, kami boleh memuji Engkau, kami boleh memberikan persembahan, bahkan kami juga diberkati dengan firman-Mu. Sekarang kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan. Biarlah kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, dan kekuatan pemeliharaan, pertolongan dari Roh Kudus senantiasa menolong dan menyertai kami, menyerahkan kehidupan kami dalam hari-hari kami. Tuhan, Engkau yang memelihara, menolong dan menjaga kami dalam segala aktivitas kami. Engkau yang memampukan kami sebagai anak-anak-Mu ketika kami harus belajar dari rumah secara online. Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, biarlah perlindungan, pertolongan daripada Tuhan saja yang menyertai mereka ketika mereka sedang bekerja. Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita bersyukur kita sudah beribadah kepada Tuhan ya Lose ya. Kita selalu bersyukur karena walaupun di tengah-tengah pandemi ada waktu dan kita bisa beribadah bersama-sama. Walaupun di rumah saja ya Lose. Adik-adik jangan patah semangat, tetap setia datang beribadah kepada Tuhan ya. Nah, Lose mau kasih pengumuman. Yang pertama, minggu depan adalah minggu ke-5. Kita akan bersama-sama merayakan HUT kemerdekaan via Zoom. Yes. Ada permainan dong, Lose. Betul,
ada firman Tuhan dong. Ada firman Tuhan, Wow, ya. oke. Nah, nanti masing-masing langsung akan share, ya. Kalian mempersiapkan diri ya baik-baik untuk mengikuti ibadah, juga mengikuti kegiatan yang akan kita lakukan via Zoom. Nah, adik-adik, kemudian proyek ketaatan tetap lakukan ya, untuk menolong kalian bertumbuh dalam Tuhan, dan juga ada family altar yang terus dibagikan bersama mama papa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekali lagi biar Tuhan terus menolong kita ya, menjaga protokol kesehatan ya, di tengah-tengah pandemi kita lawan bersama-sama ya, dengan cara ya pakai masker, jaga jarak, dan tetap selalu cuci tangan. Oke, demikian pengumuman dosa hari ini. Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa minggu depan di minggu kelima di ibadah kita via Zoom. Dadah, Tuhan berkati.